Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nazria dari kelas 7A jurusan Tarjamah. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya yang berjudul Kritik Terjemahan Kitab Maulid Simtodoror karya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu fenomena generasi milenial saat ini yang lebih mencintai idola mereka daripada Rasulullah SAW, di mana mereka lebih mengidolakan tokoh publik, bintang pop atau selebritis lainnya, di mana hal ini merupakan sebuah keprihatinan yang nyata. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran mendalam terkait pergeseran orientasi kecintaan yang semestinya tertuju kepada Rasulullah SAW sebagai figur sentral yang membawa nilai keteladanan universal, namun justru bergeser kepada figur-figur yang tidak memiliki nilai spiritual maupun moral yang sebanding. Hal ini, keberadaan karya-karya maulid klasik seperti Maulid Simtodoror menjadi sangat relevan untuk direnungkan kembali sebagai media penanaman kecintaan kepada Rasulullah. Maka dari itu, kualitas terjemahannya menjadi aspek yang sangat menentukan dalam proses pemahaman umat, khususnya generasi milenial yang tidak lagi akrab dengan bahasa Arab. Kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kritik terjemahan dari Peter Newmark, di mana ia menyebutkan kritik terjemahan adalah kegiatan menganalisis, menilai, dan memberi komentar terhadap sebuah terjemahan. Hal ini baik dari segi kesepadanan makna, gaya bahasa, maupun ketepatan konteks. Tujuannya bukan sekedar mencari kesalahan, tetapi juga melihat kekuatan terjemahan dan memberikan alternatif perbaikan. Adapun kritik terjemahan ini mempunyai 7 langkah-langkah, yaitu diantaranya identifikasi teks dan konteks, analisis teks sumber, analisis teks terjemahan, penerapan prosedur penerjemahan, evaluasi kualitas terjemahan, kritik dan alternatif, serta terakhir yaitu memberikan kesimpulan secara umum. Kemudian kita masuk ke dalam identifikasi teks dan konteks, di mana korpus yang saya ambil yaitu Maulid Simtodoror. Maulid Simtodoror ini adalah suatu karya dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang berjudul lengkap Simtodoror fi akhbar Maulid Khairil Al-Bashar wa ma lahu min akhlaq wa awsaf wa syiar. Diterjemahkan menjadi untayan mutiara kisah kelahiran manusia utama, akhlak, sifat, dan riwayat hidupnya. Sejarah Simtodoror ini masuk ke Indonesia jauh sebelum tahun 1920 Masehi. Pembacaan kitab Simtodoror ini tidak hanya di Indonesia, namun juga di kalangan negara-negara Arab Timur Tengah lainnya. Kemudian di sini terdapat teks yang saya analisis, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam tarjamati sunnatu min azimil mu'jizat wa bahiril ayatil bayyinat bima yaqdi bi'azimi syarafihi 'inda maulah wa anna 'ayna 'inayatihi fi kulli hinin tar'ah wa annahu al-hadi ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadun ra'ufur rahim. Di mana teks ini diterjemahkan dan betapa banyak riwayat hidupnya, mencatat mukjizat-mukjizat besar serta bukti-bukti gemilang tentang kenabiannya yang semuanya menunjukkan tinggi kedudukannya di sisi Tuhannya dan bahwa inayah Allah di setiap saat menjaganya, dan bahwasanya dialah sebaik penunjuk yang menunjukkan jalan yang lurus. Limpahkanlah ya Allah semulia-mulia salawat dan salam atas junjungan Nabi kami Muhammad yang amat penyantun, amat penyayang. Kemudian kita masuk ke dalam analisis teks sumber. Yang pertama yaitu jenis teks dari Maulid Simtodoror ini termasuk dalam kategori teks ekspresif yang bersifat keagamaan, di mana Newmark juga menyebutkan inti dari fungsi ekspresif adalah pikiran pembaca, penulis, atau pencetus ujaran. Kemudian
Adapun tujuan penerjemahan yaitu teks yang memuat nilai spiritual dan estetika bahasa Arab klasik yang mengutamakan keindahan bunyi, metafora, dan majas, memerlukan penerjemahan yang menghadirkan makna isi teks secara umum. Dengan begitu, tujuan dari penerjemahan ini yaitu agar dapat dibaca dan dipahami jamaah Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu analisis teks terjemahan. Yang pertama dalam aspek linguistik. Secara leksikal, tampak jelas melalui penggunaan kosakata kunci seperti kata al-mu'jizat bermakna mukjizat. Kemudian al-ayatil bayyinat bermakna tanda-tanda yang jelas, al-hadi bermakna sang pemberi petunjuk. Kemudian aspek linguistik secara sintaksisnya, struktur kalimat dimulai dengan jumlah fi'liyah, contohnya pada kata wakam tarjamati sunnah, di mana di sini juga memakai partikel taksir yaitu kam al-khabariyah untuk menunjukkan betapa banyaknya kejadian yang diceritakan oleh riwayat hidup Nabi. Kemudian dalam aspek nuansa maknanya, daratan kata seperti contohnya azimil mu'jizat dan bahiril ayatil bayyinat menghadirkan nuansa keagungan yang tidak hanya bersifat faktual, tetapi juga retoris, membangun kesan bahwa seluruh perjalanan kenabian adalah rangkaian tanda-tanda ilahi yang terang dan tak terbantahkan. Kemudian pesan inti teksnya itu muncul adalah bahwa kemuliaan Rasul bukan hanya tampak pada mukjizat lahir, tetapi juga pada perlindungan batin yang terus menyertainya. Kemudian dalam aspek interferensi, pada terjemahan kata as-sunnah diterjemahkan menjadi riwayat hidupnya. Secara leksikal, kata as-sunnah tadi memang dapat berarti kebiasaan atau perjalanan hidup Nabi, tetapi dalam teks Maulid ungkapan ini memuat makna lebih luas, yaitu tradisi kenabian, keteladanan, dan rangkaian tanda-tanda yang tercermin dalam seluruh perjalanan hidup beliau. Kemudian interferensi juga terdapat pada penggunaan bentuk kata mukjizat dalam teks terjemahan, padahal bentuk baku dalam bahasa Indonesia menurut KBBI adalah mukjizat. Di sini terdapat perubahan vokal dan penghilangan konsonan ek dalam kata mukjizat. Hal ini muncul karena penerjemah cenderung mempertahankan frasa Arab tadi secara transliteratif. Padahal dalam KBBI atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini terdapat yaitu kata mukjizat dengan penulisan terdapat konsonan K di tengahnya yang bermakna kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi komunikatif dalam teks terjemahan ini. Secara keseluruhan, teks hasil terjemahan ini menyampaikan pesan, tujuan, dan efek emosional yang sama seperti yang dimaksudkan dalam teks sumber, namun pada bagian tertentu seperti pemilihan diksi, bukti-bukti gemilang dalam terjemahan al-ayatil bayyinat menjadikan makna bergeser dari konsep teologis yaitu tanda-tanda ilahi yang jelas. Hal ini menjadi ekspresi estetis yang kurang akurat secara makna. Kemudian kita masuk ke dalam pergeseran makna yang terjadi dalam teks-teks terjemahan. Yang pertama, frasa Arab bima yaqdi bi'azimi syarafihi 'inda maulah. Kata yaqdi mengandung arti menetapkan, memastikan, memutuskan di dalam kamus. Dan bukan hanya sekedar menunjukkan. Hal ini mengalami penyempitan makna karena hanya mengekspresikan aspek penunjukan, di mana teks sumber mengandung makna penetapan yang lebih kuat seharusnya. Kemudian dalam frasa Arab anna aina inayatihi fi kulli hainin tara'ah, ungkapan aina inayatih
adalah konstruksi metaforis khas sastra Arab klasik. Mata di sini bukan bermakna organ penglihatan, tetapi metafora tentang penjagaan langsung, perhatian penuh dan pengawasan intensif dari Allah terhadap Nabi Muhammad. Kemudian prosedur penerjemahan yang terdapat dalam hasil teks terjemahan Maulid Simtodoror. Yang pertama adalah istilah inayah, di mana mempertahankan bentuk asli diterjemahkan menjadi inayah, sehingga terjadilah prosedur transference yang menghasilkan kesan fragmentation. Ataupun menurut teori Venuti, fragmentisasi adalah ideologi yang cenderung ke dalam teks sumber. Nah, sebenarnya memiliki padanan yang sangat mapan dalam bahasa Indonesia seperti inayah tadi diterjemahkan menjadi pemeliharaan, perlindungan, ataupun kasih sayang ilahi. Kemudian terdapat juga pada frasa wa annahul hadi ila siratil mustaqim. Di sini penerjemahan menggunakan prosedur literal translation ataupun terjemahan struktur leksikal dan sintaksis dalam terjemahan tersebut mengikuti bentuk Arab secara hampir langsung, yang diterjemahkan menjadi al-hadi menjadi sebaik penunjuk, kemudian ila yang menunjukkan kepada siratil mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian evaluasi kualitas dari terjemahan teks Maulid Simtodoror. Dalam aspek keakuratan, sejumlah frasa mengalami pergeseran makna dan interferensi leksikal. Begitu pula dalam contohnya al-ayatil bayyinat mengalami penguatan makna yang tidak terdapat dalam teks sumber. Kemudian dalam aspek keberterimaan, terjemahan asli masih membawa jejak literalitas bahasa Arab seperti kata solawat, kemudian mukjizat. Yang hal ini terasa kurang alami dalam kaidah bahasa Indonesia. Kemudian dalam aspek keberterimaan, meskipun struktur kalimat umumnya mudah dipahami, beberapa pilihan diksi, kemudian dan repetisi yang tidak perlu seperti petunjuk yang menunjukkan, menurunkan kelancaran bacaan dan mengurangi nuansa estetis yang hadir dalam penerjemahan. Adapun di sini saya memberikan alternatif terjemahan yang berbunyi, dan betapa banyak sunnah kehidupannya menyingkapkan mujizat-mujizat agung serta tanda-tanda ilahi yang terang benderang, yang semuanya menegaskan betapa luhur derajat beliau di sisi Tuhan yang memeliharanya, dan bahwa mata penjagaannya senantiasa menaungi beliau setiap waktu, dan sungguh dialah sang pembimbing yang menunjukkan jalan yang lurus. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam yang paling mulia kepada junjungan dan Nabi kami Muhammad yang lembut hatinya dan penuh kasih sayang. Terakhir, kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini yaitu secara menyeluruh terhadap teks sumber Simtodoror dan terjemahannya, penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas terjemahan sangat menentukan terjaganya pesan, gaya retorik, dan nilai spiritual dalam teks Maulid. Terjemahan yang ada masih memperlihatkan interferensi bahasa, pergeseran makna, pilihan diksi yang kurang tepat, serta struktur yang terlalu mengikuti pola Arab, sehingga sebagian makna simbolis tidak tersampaikan secara utuh kepada pembaca, terutama generasi muda. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya menghadirkan terjemahan Maulid yang lebih baik agar Simtodoror tetap efektif sebagai sarana menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah dan relevan dengan tantangan pemahaman keagamaan di era budaya populer. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.